Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Zulia Putri dengan NPM 24782027. Di video kali ini saya akan melanjutkan pengerjaan proyek dari mata kuliah Jaringan Komputer 2. Di video sebelumnya kita sudah selesai untuk mengkonfigurasi OSPF di router di region 1 sampai 4. Terus kemarin juga kita sempat ada konfigurasi router BGP di region 1 dan juga region 2. Nah, di video kali ini kita bakal mengkonfigurasi router BGP di region 3 dan juga region 4. Sama di sini kan masih ada router OSPF yang belum kita konfigurasi. Nah, sekarang kita bakal coba untuk konfigurasi. Sebelumnya di sini saya akan membahas sedikit terkait tentang BGP atau Border Gateway Protocol. Jadi BGP sendiri dia merupakan protokol routing yang digunakan untuk menghubungkan jaringan yang berbeda pada autonomous system yang berbeda, di mana AS dia itu merupakan sekumpulan jaringan dan router dalam satu pengelolaan atau satu region, dan dia tuh punya kebijakan yang sama seperti itu. Pada topologi ini bisa kita lihat bahwa setiap region dia itu punya AS masing-masing, dan OSPF digunakan untuk routing internalnya. Sedangkan BGP di sini dia fungsinya untuk menyebarkan informasi jaringan antar region agar seluruh network itu bisa saling berkomunikasi. BGP itu dia memungkinkan network dari satu region dikenali dan diakses oleh region lainnya, sehingga nanti dari region 1 ke 4, ke 3, ke 2 atau sebaliknya itu dia bisa saling berkomunikasi seperti itu. Mungkin di sini kita langsung saja untuk konfigurasi BGP-nya. Kita mulai dari router yang ini. Tapi sebelumnya di sini kita bakal coba untuk tes ping dulu di hasil konfigurasi kita yang di video sebelumnya. Kita tes ping dulu dari sini ke sini itu udah sukses. Dari sini ke ujung sini itu udah sukses juga. Kalau kita coba ke region yang dua kanan di sini, itu dia violet karena kita di sini belum konfigurasi BGP sama sekali yang di region yang 3 dan juga 4. Jadi dia bakal violet seperti itu. Jadi mungkin langsung aja kita konfigurasi. Kita masuk ke configure terminal, lalu di sini kita bakal memberikan IP pada setiap interface. Kita mulai dari sebelah sini dulu, itu interface gigabit ethernet 0/0/0. IP address-nya kita sesuaikan dengan network yang udah kita tentukan. Di sini networknya 1, karena di sini di router seberangnya dia sudah pakai 1.1, maka di router yang kali ini kita bakal menggunakan IP-nya 1.2 ujungnya. Jadi IP-nya kita sesuaikan network di region ini juga, berarti 172.1.2, lalu subnetnya 255.255.255.0. Jangan lupa untuk no shutdown. Seperti ini. Bisa dilihat di sini berubah jadi hijau warnanya. Sebentar. Seperti ini. Kita lanjut ke interface yang ini, itu interface G0/1/0. Kita kasih IP-nya 2.2 172.17.2.2 maksudnya. Nah, di sini kita no shutdown juga, terus kita bakal kasih IP ke sini. Ke interface sini, itu interface G0/2/0.
IP-nya kita menggunakan yang ini 50.0 titik networknya 1.2 karena di router depan ini kita udah pakai 1.1, jadi sekarang kita bakal pakai 1.2. lalu kita no shutdown, sudah hijau warnanya, lalu kita kasih IP di interface yang ini G0/3/0, IP-nya 3.2. Di sini kita jangan sampai salah mengkonfigurasi IP 3.2. Kita coba samakan dulu, takutnya nanti ada IP yang salah ketik. Di 0/0/0 itu 1.2, 0/2/0 50.012. Setelah itu kita bakal router OSPF 1. Jadi yang di OSPF cukup di dua interface sini aja, yang di sini jangan. Router ID-nya di sini berarti di sini kan, coba kita lihat dulu. Di sini dia ID-nya 33, berarti kita di sini kan 8. 1 2 3 4 5 6 7 8, berarti kita ID-nya 333.9. Lalu kita log agency change, lalu kita masukkan network untuk dua interface ini aja, yaitu 172 17 1.0 lalu 0.0.0.255 area 0 seperti ini. Lalu network dari interface yang ini, lalu kita redistribute PGP, lalu kita masukkan as number-nya yaitu 3 5 kali 1 2 3 4 5. Sebentar, metric type 1 subnet. Salah di seperti ini. Lalu kita exit. Sekarang kita masuk ke router BGP ini, as number-nya 3 5 kali 1 2 3 4 5. Lalu kita BGP log-nya, terus no sync, terus kita masukin network dari interface yang di sini yang tadi udah kita kasih IP, itu berarti networknya 50.0 1.0, lalu masuknya kita masukin 255 0. Lalu yang di sini interface G0/3/0 kita masukin juga, dia 3.0. Setelah itu, setelah kita masukin network, kita masukin neighbor-nya. Di sini interface yang ini berarti 50.0.1.1 remote as
kita masukin as numbernya 1 5 kali 1 2 3 4 5 seperti ini. Lalu 3.1 remote as 1 2 3 4 5 seperti ini. Lalu kita redistribute SPF 1, lalu kita N, kita WR. Kita coba show IP root seperti ini, ada BGP, OSPF, kita lanjut lagi config ke router yang bawahnya. Konfigurasinya sama kurang lebih, konfigur terminal, lalu kita kasih IP ke interface yang ini, G0/0/0, IP-nya 172.17.16.2, 255.255.255 0 sedang. Lalu berikutnya interface 0/1/0, IP-nya 17.2. Lalu ke sini itu dia interface 0/3/0, IP-nya berarti 50.022. No shutdown. Terus ke sini INT 2/0, terus kita kasih IP-nya berarti dia 4.2. Terus ke sini itu 0/0, IP-nya berarti di sini 6.2. No shutdown. Kalau udah kita N, kita show IP interface brief, kita cek dulu harus benar. Kalau sudah, kita aktifkan OSPF-nya. Router ID-nya 333.10. Kita masukin networknya 172.17.16.0. Satu lagi untuk 17.0. Lalu redistribute BGP 3 atau 234 12345. Metrik
kita exit, kita ke router BGP 3444. Kita BGP log, BGP log, terus no synchronization, terus kita masukin networknya di sini, berarti 50.0.2.0 masnya 255.255.255.0. lalu ke sini 4.0, terus 6.0, lalu kita masukin networknya, berarti dia 0.2.1 report as 115 kali 2, 3, 4, 5. Terus yang berikutnya itu 4.1 ya, berarti 4.1 remote as-nya 12222. Terus ke bawah sini dia 6.1 dan remote as-nya ini kalau udah redistribute OSPF 1, lalu kita WR, kita end dulu WR. Kalau kita sauran, konfigurasinya kayak gini. Lalu di sini kita bakal config OSPF di sini. Seperti biasa, kita berikan IP terlebih dahulu di setiap interface-nya. Di sini kita ke sini dulu, itu interface G0/0/0, IP-nya 172.17.9.2 maksudnya 9.2, lalu submasnya 255.255.0. Kita gunakan subnet mask yang sama untuk semua konfigurasi. Terus kita ke interface yang ini, itu G0/1/0, IP-nya kita masukkan 10.2 karena router di sininya itu dia udah pakai IP 172.17.10.1, jadi untuk berikutnya kita pakai yang 10.2. Terus kita ke sini G0/2/0, IP-nya kita di sini kita tetap pakai 172.17, tapi di sininya kita kasih 51 sesuai dengan network yang udah kita tentukan. Di sini kita tentuinnya 51, 52, 53, 54 seperti itu. Jangan lupa untuk no shutdown. Terus kita lanjut ke interface yang ini. Kita kasih IP-nya 52.1.
lalu kita no shutdown. Setelah itu kita coba cek dulu, takutnya ada yang salah. Kalau udah, kita bakal aktifkan OSPF untuk semuanya. Router OSPF 1, router ID-nya kita kasih ini tadi terakhir 10, berarti 3.3.3 lognya. Terus networknya kita masukin 172.17.9.0 salah, area 0. Terus untuk yang berikutnya 10.0 lalu 51.0 terakhir 52.0. lalu kita end saja, kita WR. So running seperti ini konfigurasinya. Kita harus tunggu dulu supaya ketika kita show IP root OSPF-nya udah muncul. Kita lanjut aja ke sini, kita konfigur terminal. Aduh, kegeser, maaf. Kita lanjut lagi konfigurasi IP 0/0/0. IP-nya kita kasih 172.17.232. Lalu berikutnya kita kasih IP di sini. IP-nya 172.17.24.2. Terus kita no shutdown, kita tunggu sampai log ini muncul supaya kita tahu pasti bahwa interface kita tuh sudah up statusnya. Jangan sampai ketika kita udah konfigurasi tapi statusnya masih down, nanti bisa berpengaruh ke konfigurasi yang berikutnya. Kita ke sini, itu dia 3/0/3/0. IP-nya di sini kita pakai 172.17.53.1. lalu no shutdown. Ke interface berikutnya, IP-nya 54.1 ujungnya, no shutdown juga. Kalau udah, kita lihat lagi, kita harus pastikan benar-benar betul konfigurasi kita. 0/0/0 23.2 24.2 ke sini 53.1, ke sini 54.1. Kalau sudah benar, kita aktifkan OSPF-nya. Di sini router ID-nya berarti 3.3.3.12 lognya, lalu kita masukin networknya 172.17.230. Untuk areanya kita selalu pakai area 0. Sekarang ke 24.0, terus 54,
belum muncul, kita biarin aja dulu. Kita lanjut ke router berikutnya sebentar. Di sini kita ke router yang ini sekarang. Kayaknya kita config di sini dulu deh. OSPF dulu. Configure terminal. Lalu kita kasih IP. Untuk di region ini itu IP-nya 172.19.9.2. Ke interface yang ini G0 C1/0 IP-nya kita kasih 10.2. Lalu kita no shutdown. Sebentar. Terus kita ke sini. Kita kasih IP-nya dia 51.2 kayak gini. Terus kita no shutdown. Interface terakhir 0/3/0 IP-nya 52. Aduh, tadi aturan yang di sini itu kita pakai 51 aja. Kita ubah dulu. Jadi biar dia 51.1. Nah, kayak gini. Baru kita ke interface 0/3/0. IP-nya berarti 192.192.1 no shutdown. Kalau udah, di sini saya pastiin dulu 0.0.0. Aktifin OSPF-nya. Router ID-nya berarti 444 8 9 10 11 12 9 berarti. Kita masukin networknya 19.9.0.
konfigurasi OSPF-nya. Sekarang kita lanjut dulu. Bisa kita lihat ya bahwa ketika kita buka router, basing aja nih, router yang dimana aja, di sini ada log kayak gini dari OSPF from loading to down, neighbor down, interface down or detect. Terus nih OSPF-nya pada down. Terus kalau kita lihat lagi ke router mana ya, ke sini deh, kita lihat apakah ada log OSPF down juga. Ternyata bisa kita lihat di sini ada log OSPF-nya itu down. Terus kita coba lagi ke sebentar. Ke sini. Bisa kita lihat di sini ada log from full to down. Artinya OSPF sebelumnya itu udah jalan, udah ada, tapi sekarang dia putus sehingga router tidak bisa menerima lagi. Ini artinya OSPF yang kita konfigurasi itu down. Kita cek lagi di OSPF mana ya, di sini deh. Bisa dilihat di sini down. Jadi OSPF sendiri dia tuh punya tahapan. Yang pertama down, init, two-way, extart, exchange, loading, sama full. Kalau misalnya udah capai tahap akhir yang sukses itu dia full aturan. Kayak gini, log sebelumnya nih kayak gini, full bukan full seperti ini. Cuman di sini dia malah down. Terus kalau misalnya kita coba ping, kita tunggu bentar ya. Violet. Sebelumnya bisa kita lihat di awal video tadi saya kan nyoba ping juga tuh. Itu dia successful semua. Sekarang waktu kita coba dia violet karena OSPF-nya down. Jadi Cisco Packet Tracer ini kan dia sebenarnya network simulation, bukan emulator kan. Jadi secara desain dia pasti proses routingnya itu bakal disederhanakan dan tidak semua algoritmanya itu dijalankan penuh. Jadi semakin banyak router, semakin banyak juga nih proses yang harus disimulasikan. Bisa kita lihat di satu region kita punya 12
router dikali 4 region itu udah 48 router, belum router-router yang ada di bawah, di samping itu belum dihitung. Jadi di topologi kita ini dia banyak router yang ngirimin update OSPF, terus banyak juga router yang bertukar informasi BGP, terus banyak juga nih jalur yang harus dipilih sama si router itu. Nah, ketika paket tracer itu dia harus mengatur semua proses ini tuh secara bersamaan dan pada waktu tertentu, simulasi kita jadi nggak stabil. Ini kalau misalnya kita diemin juga, ini OSPF bakal down seperti ini. Jadi mungkin kalau misalnya kita mau mengatasinya, kita shutdown salah satu interface. Kayak contohnya kita shutdown dari semua interface yang ada di router di region 1 sampai region 1, region 3 di sini. Terus tapi untuk yang di arah ke server itu kita nyalain aja, kayak kita mengurangi interface yang hidup, yang nyala, supaya si OSPF itu nggak ngedown. Kalau misalnya dia hidup semua, dia bakal down. Terus cara kedua mengatasi hal ini supaya OSPF-nya itu nggak down, saya menemukan satu lagi, kita tidak perlu menggunakan command redistribute. Bisa dilihat ya, tadi kita menggunakan redistribute, perintah redistribute OSPF 1 dan redistribute BGP sekian, seperti itu. Nah, untuk kalau misalnya kita nggak pakai redistribute itu kita bisa masih bisa OSPF itu full atau nyala. Kalau misalnya kita pakai redis, dia bakal kayak gini. Jadi redistribute sendiri dia kan proses memasukkan atau meneruskan informasi routing kan dari satu protokol routing ke protokol routing lainnya. Contohnya ketika routing yang dipelajari dari OSPF itu dimasukin ke BGP, atau sebaliknya routing dari BGP itu bakal dimasukin ke OSPF biar jaringan yang berbeda itu bisa saling mengenal jalurnya. Karena proses pertukaran routing itu dia kan bolak-balik, dan itu dia buat simulasi kita ini jadi terlalu kompleks. Jadi ketika OSPF dan BGP dia saling mendistribusikan routing, router itu bakal terus-menerus bertukar dan juga menghitung ulang jalur. Jadi pakai tracer dia bisa kesulitan memproses informasi routing secara konsisten. Jadi mungkin di next video kita bakal konfigurasi BGP-nya tanpa redistribute. Kita bakal coba apakah bisa kalau misalnya kita pakai tanpa redistribute. Bisa kita lihat di sini, kalau misalnya kita pakai redistribute di BGP-nya itu dia down semua OSPF ya. Dan ini udah pasti nggak bisa di ping, pasti dia violet seperti itu. Sebentar kita tunggu. Down dan violet ya, padahal tadi di awal video kita sukses bisa ping. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Di next video kita bakal mengatasi OSPF kita yang down. Jadi di sini saya bakal mencoba semua cara yang ada. Jadi yang ini yang pakai redistribute semua itu dia
bikin OSPF add-on. Mungkin di next video kita bakal coba hapus redistribute-nya. Mungkin itu saja. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita bakal lanjut lagi ke video berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.